Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel everybody. Today I would like to discuss about simple past. Apa sih simple past? Simple past itu adalah cara untuk menyampaikan kejadian yang terjadi di masa lalu dan gak ada hubungannya sama masa sekarang. Mari kita lihat contoh di halaman 48. I visited the doctor last night. Saya mengunjungi dokter tadi malam. You visited the doctor last night. Kamu mengunjungi dokter tadi malam. They visited the doctor last night. Mereka mengunjungi dokter tadi malam. We visited the doctor last night. Kami mengunjungi dokter tadi malam. Kemudian, he visited the doctor last night. Dia laki-laki mengunjungi dokter tadi malam. She visited the doctor last night. Dia perempuan mengunjungi dokter tadi malam. Nah, ini adalah kalimat positif. Coba kita cek kalimat yang di sebelahnya. I didn't visit the museum last night. Saya tidak mengunjungi museum tadi malam. You didn't visit the museum last night. Kamu tidak mengunjungi museum tadi malam. They didn't visit the museum last night. L-nya kurang ditulis ya, kurang cetak. Mereka tidak mengunjungi museum tadi malam. We didn't visit the museum last night. Kami tidak mengunjungi museum tadi malam. He didn't visit the museum last night. Dia laki-laki tidak mengunjungi museum tadi malam. Yang terakhir, she didn't visit the museum last night. Dia perempuan tidak mengunjungi museum tadi malam. Nah, coba deh kita bedakan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apa bedanya? Ayo. Nah, yang sebelah kiri tadi kalimat positif. Kalau yang kanan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu artinya menyatakan tidak dilakukan. Tidak dilakukan berarti tinggal dikasih kata not. Nah, did di sini didn't itu artinya did not ya. Jadi did not itu bisa ditulis dengan didn't. Selain itu perbedaannya adalah di bentuk kata kerjanya ya. Kalau ini kalimat positif, kata kerjanya atau verbnya adalah bentuk kedua ya, visited. Ini adalah bentuk kedua. Sedangkan kalimat negatif, kata kerjanya adalah bentuk pertama. Kalau kalimat negatif, kata kerjanya atau verbnya adalah bentuk yang pertama. Nih, visit. Kok bisa gitu ya kalimatnya? Ya, karena simple past itu punya aturannya sendiri. Dia punya patternnya sendiri. Pattern itu artinya pola. Yang pertama, untuk kalimat positif didahului oleh subjek, yaitu orang yang melakukan perbuatan. Ada I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata ganti untuk hewan atau tumbuhan ataupun benda. Kemudian diikuti oleh verb
to. Kata kerja bentuk yang kedua. Jadi kata kerja yang pertama ditambah dengan E dan D ya. Huruf E dan D. Nah, di sini misalnya kata kerjanya adalah watch. Watch. Melihat atau menonton. Played. Played. Bermain. Listened to. Listened to. Mendengarkan. Cried. Cried. Menangis. Arrived. Arrived. Sampai atau tiba. Studied. Studied. Belajar. Carried. Carried. Membawa. Oke. Setelah kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti oleh objek. Sesuatu yang sedang dibicarakan di dalam percakapan. Misalnya ini movie. Movie artinya film. Lalu football artinya sepak bola. Kemudian di sini yang didengarkan apa? Listen to apa? Music misalnya. Kemudian English berarti yang sedang dipelajari ya. Objeknya English. Yang sedang dipelajari adalah bahasa Inggris. Lalu your pen. Pulpen kamu. Yang sedang dibawa adalah pulpen kamu. Kemudian yang terakhir diikuti oleh adverb. Adverb. Adverb ini adalah kata keterangan waktu. Kapan terjadinya? Kalau di sini ada last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 hours ago, 2 hari yang lalu, yesterday, kemarin, in Bandung, last Sunday ya, ini salah cetak ya, harusnya T, teh, bukan Y, bukan Y. In Bandung, last Sunday, di Bandung minggu lalu. Last week, minggu lalu. Kalau ini hari Minggu yang lalu, kalau ini minggu lalu, last week. Last night, last night. Ya, tadi malam. Itu untuk kalimat yang positif. Untuk kalimat yang negatif masih sama ya, didahului dengan subjek. Oke. Lalu diikuti dengan didn't dan verb one. Didn't, verb one. Artinya setelah did not atau didn't, kata kerja yang bentuk pertama. Nah, bisa dilihat di sini kalau kata kerja bentuk yang kedua dia ditambahkan dengan ed ya. Kalau kata kerja yang bentuk pertama dia tanpa akhiran ed. Oke. Ada didn't watch, ada didn't play, didn't listen to, didn't cry, didn't arrive, didn't study, dan didn't carry. Lalu sama seperti yang di atas juga ya, diikuti oleh objek, kemudian adverb. Ya. Lalu lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Gimana tuh kalau kalimat interrogatif? Ya, didahului dengan did atau to be-nya. Didahului dengan did ya. Baru diikuti oleh subjeknya. Orang yang melakukan. Did dulu, baru kemudian orang yang melakukan. Lalu verb one. Ya, sama dia seperti yang kalimat negatif ya. Untuk simple past, kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya menggunakan verb one, kata kerja bentuk yang pertamanya yang digunakan. Kalau kata kerja bentuk kedua pada simple past
itu digunakan untuk kalimat positif. Oke, ya. Lalu diikuti oleh objek dan adverb. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, coba kerjakan tugas berikut ini. Ini ada di buku halaman 54, ya, yang di bagian bawah. Ubahlah kalimat-kalimat ini menjadi positif, negatif, atau interrogatif. Yang pertama, she learned to swim yesterday. Dia belajar berenang kemarin. Berarti itu adalah kalimat positif. Coba ubah menjadi kalimat negatif. Coba ingat kalimat negatif gimana patternnya tadi. Harus ditambah apa? Harus ditambah didn't. Kemudian letak didn't-nya di mana? Oke. Lalu kata kerjanya bentuk yang keberapa? Verbnya bentuk yang keberapa ya? Ya. Oke, udah dibantuin tuh. Udah dikasih clue-nya. Sekarang yang nomor 2. He didn't talk to the nurse last night. Dia laki-laki tidak berbicara atau ngobrol dengan perawat tadi malam. Nah, ini bentuk kalimat ada didn't-nya tuh. Berarti kalimat negatif. Pintar. Nah, ini disuruh diubah ke bentuk tanya nih. Kalimat interrogatif. Gimana tuh? Coba lihat lagi patternnya ya. Ya, harus didahului apa? Apakah didahului subjek atau apa? Oke. Ya. Lanjut ke nomor 3. Did we need any money last week? Apakah kami membutuhkan uang secukupnya gitu ya minggu lalu? Apakah kami membutuhkan uang secukupnya minggu lalu? Iya, ini adalah kalimat tanya. Coba kalian ubah menjadi kalimat positif. Ya. Gampang lah ya. Yes, the last number. Semangat. They waved goodbye to the students a minute ago. Mereka melambaikan tangan kepada para siswa semenit yang lalu. Nah, ini adalah bentuk kalimat apa yo? Ya, kalimat positif. Mantap. Ini harus kalian ubah menjadi kalimat interrogatif. Gimana tuh? Ingat lagi patternnya. Coba kalian cek patternnya gimana. Harus didahului apa? Oh iya, tuh ada contohnya di kalimat-kalimat atas ya. Oke, our lesson is enough for today. Kayaknya pelajaran kita cukup nih hari ini. Kalau kata iklan ya, belajar itu bikin pusing, tapi belajar itu penting. Karena itu jangan malas-malas belajar. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.